Oke, mood weekend guys, apa kabar? Ya, kerasa ya, udah seminggu lagi kita akan belajar mengenai sharing-sharing beberapa tips dari forex, crypto atau even US market. Jadi buat teman-teman enak banget apa namanya memudahkan kalian untuk trading gitu ya, intinya kan seperti itu. Nah, hari ini kita akan membahas website gratis buat teman-teman yaitu DailyFX ya. DailyFX ini menurut gua juga lumayan tuh, penuh dengan ulasan-ulasan technical analisa. Jadi kalian bisa melihat tuh outlook untuk kripto, untuk US, untuk indeks US ataupun untuk forex itu bisa dapat. Dan mereka quite regular ya melakukannya tuh kalau nggak salah minggu, pertengahan minggu dan yang lain-lain. Nah, yuk kita check it out. Nah, jadi kalau kalian mau ya pertama-tama ya kita akan masuk mungkin ke sini nih guys ya. Nah, kalau masuk ke sini kita tinggal klik namanya DailyFX. Ya, di sini DailyFX ya. Nah, DailyFX ini langsung keluar ya. Dan ini gue udah cek nggak perlu tuh namanya VPN gitu ya. Tinggal kalian klik. Nah, dari sini kalian udah lihat ya. Pertama tampilannya juga udah lumayan ya. Di sini ada outlook secara harian seperti apa dan segala macam gitu ya. Dan di sini ada free trading guides-nya. Jadi kalian boleh lihat ada beberapa trading guides yang mereka taruh. Nah, untuk sortir ya atau mereview gitu ya, kita akan pergi ke namanya trading strategi gitu ya. Kalian boleh explore nih, ada beberapa item-items yang kalian juga bisa lihat gitu ya. Ada namanya pertama trading strategy, lalu ada market data dan ada beberapa komoditas juga. Nah, di dalam trading strategi ini kita bisa lihat nih beberapa misalnya sentimen. Ya, nah, sentimen ini adalah sentimen dari beberapa market yang dimana kalian bisa melihat totalnya berapa banyak sih yang long, berapa banyak yang sell dan yang lain. Apakah ini untuk keseluruhan market? Enggak, kebetulan mereka pakai brokernya mereka sendiri, jadi mereka berdasarkan ini. Dan ini bisa kita lihat full sentiment report untuk hari ini gitu ya. Bilang kalian klik di sini ya guys ya. Di sini sentimen ya. Nah, tinggal klik. Nah, di sini ada nih. Ya. Nah, dari sini kalian boleh melihat. Nah, kalau misalnya dia sudah over kayak begini gitu ya, lebih dari 80% atau 70% gitu ya guys ya. Ini bisa kalian consider untuk counter offer ya, karena biasanya kalau kayak begini untuk counter trend gitu ya. Nah, kalau biasanya udah seperti ini guys, biasanya percentage nih ya, kayak seperti ini ya. Udah lumayan banyak gitu ya. Biasanya akan terjadi perubahan tren ataupun akan terjadi koreksi. Ya, nah ini nih seperti ini berapa persen ini udah kelihatan ya. Misalnya seperti ini, longnya masih belum banyak dan segala macam, dailynya seperti apa bisa kelihatan dan kalian bisa ikutan gitu ya. Nih seperti ini mungkin kalian boleh consider gold misalnya untuk short period gitu ya, atau untuk periodenya yang kecil gitu ya, mungkin untuk di short gitu ya dan yang lain-lain. Nah, USD CAD juga dan segala macam, dan ini juga ada saham indeks saham juga nih kayak US 500 dan yang lain-lain ya. Nah, ini merupakan harga future-nya ya. Nah, setelah itu kalian juga boleh lihat namanya support dan resisten. Nah, ini menurut gua bagus banget ya. Contoh aja nih, kita ambil yang Bitcoin gitu ya. Di sini dia akan kasih range-nya kalau kalian klik di sini panahnya. Nah, ya. Jadi di sini bisa kelihatan latest technical analysis dan yang lain-lain, ada 36121, 35348 dan segala macam, dan kalian boleh klik ininya ya. Chartnya nanti setelah itu. Nah, begitu diklik bisa kelihatan nih. Ya. Luar biasa ya kan. Di sini setelah itu juga ada kelihatan nih support, resisten, pivot point dan segala macam. Ya, dan habis itu ada economic calendarnya juga. Kalau misalnya memang kalender tersebut yang kira-kira mempengaruhi dari pair tersebut. Ya, kita balik. Nah,
Itu adalah salah satunya, dan ini bisa dilakukan untuk beberapa kripto juga. Ya, seperti ini. Ya. Lalu juga tadi yang saya bilang gitu ya, ada yang bisa kita lihat dari crude oil. Gitu ya, juga bisa kelihatan. Ya, di sini high low-nya bisa kelihatan gitu ya. Lalu support resistannya ada di mana, itu juga bisa kelihatan at this moment. Ini adalah daily feature ya, bukan yang 4 hours atau hourly gitu ya guys ya. Nah, dan ini juga kita bisa lihat untuk FTSE gitu ya. Nih, seperti ini. Ini adalah untuk yang di Eropa gitu ya. Untuk yang di Amerika juga bisa kelihatan Wall Street-nya seperti apa dan segala macam. Lalu yang kedua adalah mengenai pivot point. Nah, pivot point juga sama nih guys. Nah, di sini dia akan kalau kalian bingung ya, seperti apa sih pivot point dan segala macam, dia ada penjelasannya di bawah gitu ya, bagaimana trading dengan pivot point ya. Nah, di trading dengan pivot point ini bisa kelihatan kalau kita klik. Nah, apa itu pivot point, bagaimana kalkulasinya, dan bagaimana cara memanfaatkannya juga ada. Jadi kalian bisa belajar dari situ ya. Nah, di sini kalau seperti yang kalian lihat di sini ada pivot point yang ada di hourly. Nah, kalau tadi cuma daily doang, di sini ada hourly, weekly, dan monthly gitu ya. Nah, yang di hourly gitu ya, gua ambil yang di daily kali ya. Nah, yang di daily kita juga bisa lihat nih. Banyak sekali yang ada di sini, ada acuan-acuan yang dimana untuk forex dan untuk Bitcoin ya. Untuk saat ini Bitcoin itu cuma ada Bitcoin, Ethereum kalau nggak salah, sama Litecoin gitu ya. Sedangkan yang lain tuh hampir seluruhnya ada gitu ya. Ada US Tech, ada US 500, ada FTSE, ada segala macam gitu ya. Dan juga ada gold gitu ya. Trading pivot point gampang aja sih menurut gua. Apabila di atas mungkin dia akan dianggap uptrend, apabila di bawah pivot point maka dia akan dianggap downtrend. Nah, tetapi tentunya kita harus lihat chartnya. Kalau kita lihat chartnya, baru kita lihat nih overall, secara trend overall di daily 4 hours itu lagi kemana sih, gitu kan? Apakah dia lagi oversell, oversold, ataupun overbought gitu ya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, jangan lupa teman-teman bahwa setelah kalian menganalisa dengan daily FX ini, coba kalian balik lagi ke brokernya kalian. Coba dianalisa di situ. Tentunya ada beberapa hal yang seperti spread, commissionnya ada berapa, swapnya ada berapa, dan segala macam. Sehingga di saat kalian trading gitu ya, atau kalian eksekusi, kalian udah menghitung tuh semuanya ya. Kalau gua akan pakai yang yang benar-benar low gitu ya, tapi juga benar-benar kredibel gitu ya, terdaftar di Bapeti dan segala macam. Salah satunya adalah yang gue biasa pakai adalah namanya GIC, which is kredibel banget menurut gue, dan bisa buat kalian untuk bertrading lumayan bagus dan bisa mendapatkan cuan ya guys ya. Nah, dari sini tadi yang gue bilang screenernya, jadi ada trading strategy, ada sentimen, ada dan ini pun kalian juga bisa belajar ya di sini ya, trading point bagaimana belajarnya gitu ya, dan ini bisa kelihatan nih ya, enak banget ya guys ya, dan itu sangat membantu banget ya. Waktu itu gue juga lumayan nih, apabila gue bisa mengimplement trading baru tuh enak banget ya. Nah, ini yang dibilang ya latest natural dan segala macam. Jadi untuk saat ini apakah OC masih agak-agak R3-nya mungkin lagi turun ya, tapi R1-nya mungkin lagi naik. Jadi kita harus lihat nih latestnya seperti apa. Oh, dia lagi turun nih dan segala macam ya. Lalu misalnya kita ngambil GJ gitu ya. GJ ternyata banyakan lagi moderate nih, alias kuning ya. Nih, moderate gitu ya. Jadi kita bisa lihat nih, oh mendingan kita cari yang uptrend atau downtrend gitu ya. Yang model-modelnya seperti silver misalnya gitu ya, yang lagi naik gitu ya, seperti itu.
Oke? So itu aja guys dari gua, semoga bisa berguna ya guys ya, dan semoga bisa membuat kalian tambah cuan lagi. Nantikan part-part berikutnya dan semoga bisa membantu kalian dalam melakukan trading ataupun surviving the market ya. See you guys. Bye bye.